Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai simulasi SQL injection dengan SQL Map di Kali Linux dengan target DVWA. Berikut nama anggotanya, yaitu Fahri Ghaffar Ilhami dengan NIM A11-2022-14311. Berikutnya Najma Aura Dias Prameswari dengan NIM A11-2022-14532. Berikutnya Gilvansyah Rafsanjani dengan NIM A11-2022-14541. Berikutnya Gatot Ifal Falahah W dengan NIM A11-2022-14556. Berikutnya Reza Amru Nismara dengan NIM A11-2022-14516. Berikutnya Muhammad Arif Ananta dengan NIM A11-2022-14533. SQL injection adalah teknik serangan keamanan siber yang memungkinkan seorang penyerang memanipulasi perintah SQL atau struktur query language yang dijalankan oleh aplikasi website. Serangan ini biasanya menargetkan aplikasi yang menggunakan basis data atau database untuk menyimpan dan mengelola data seperti informasi pengguna, login, atau data transaksi. SQL injection dapat terjadi karena aplikasi website tidak melakukan validasi atau sanitasi input pengguna dengan baik. Ketika data yang dimasukkan oleh pengguna langsung digunakan dalam perintah SQL tanpa perlindungan, seorang penyerang dapat menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input tersebut untuk mengeksploitasi basis data. Macam-macam penyerangan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu classic SQL injection inbound SQLi adalah penyerang langsung melihat hasil query yang dimodifikasi, misalnya pengguna Union, untuk menggabungkan hasil query yang dimanipulasi. Yang kedua, blind SQL injection, yaitu penyerang tidak langsung melihat hasil query tetapi dapat menyimpulkan informasi melalui respon server, contohnya waktu respon atau perbedaan pesan error. Berikutnya yang ketiga adalah Boolean based blind SQLi, adalah penyerang mengubah query menggunakan kondisi Boolean untuk menentukan apakah kondisi tertentu benar atau salah berdasarkan respon server. Yang keempat, time-based blind SQLi, penyerang menggunakan fungsi waktu, misalnya sleep, untuk mengukur respon server dan menyimpulkan hasil. Berikutnya, yang kelima adalah out of band SQLi, yaitu penyerang mengirimkan data melalui saluran alternatif seperti DNS atau HTTP jika metode lain tidak memberikan hasil langsung. Perkenalkan, nama saya Gilvansyah Rafsanjani dengan NIM A11-2022-14541. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtualisasi yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan virtualisasi yaitu VirtualBox. VirtualBox sendiri adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS. Gampangnya, VirtualBox bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal di atas VirtualBox itu sendiri. Kalian bisa menginstal OS yang kalian butuhkan tanpa harus melakukan partisi hard disk dan booting setiap kali ingin berpindah OS. Langkahnya cukup buka VirtualBox dan run OS yang pernah diinstal di dalam VirtualBox itu sendiri, tanpa harus ribet. VirtualBox termasuk dalam software dengan fungsi atau kegunaan virtual machine seperti VMware. Perkenalkan, nama saya Ketua Bapalas kita dengan NIM A11-2022-14356. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VM yang akan digunakan. VM sendiri merupakan simulasi perangkat keras komputer yang dibuat oleh perangkat lunak. Sebuah VM berfungsi sebagai komputer fisik yang berdiri sendiri dengan komponen-komponennya sendiri, seperti CPU, memori, hard disk, dan lain-lain. VM tersebut dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti komputer fisik. Dengan VM, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi berbeda, misalnya Windows dan Kali Linux, di satu perangkat keras yang sama. Dalam skenario ini, simulasi dilakukan menggunakan VM Kali Linux yang dilengkapi dengan SQL Map untuk melakukan simulasi SQL injection dan dengan target dari DVWA. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nanta dengan NIM A112022145333. Di sini saya akan menjelaskan tools apa saja yang digunakan, yaitu saya menggunakan SQL Map. SQL Map adalah aplikasi open source atau tools yang terdapat dalam Kali Linux. Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi dan juga mengeksploitasi kerentanan aplikasi web. Aplikasi ini mampu mengambil alih server database dengan menggunakan SQL Map. Penyerang atau tester dapat melakukan penyerangan database SQL, menjalankan perintah pada sistem operasi, mengambil detail struktur database, melihat atau menghapus data yang terdapat dalam database, dan juga bahkan bisa mengakses sistem file dari server. SQL Map sendiri mendukung 6 teknik injeksi SQL. Yang pertama ada Boolean Based Blind, Time Based Blind, Error Based, Union Based, Interferential, dan Out of Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ghaffar Ilhami dengan A11 2022 14311. Di sini saya akan melakukan simulasi penyerangan SQL injection pada DVWA. Kita ke halaman SQL injection-nya, kita lakukan inspect pada halaman ini. Kita buka ke storage. Nah, di sini ada PHP SSID-nya sama security. Nah, untuk kedua value ini nanti akan kita pakai juga untuk penyerangan atau untuk masuk ke SQL injection-nya. Kita copy, kita masukkan ke notepad. Nah, dan security-nya low ya. Setelah itu kita silang, kita masukkan ID-nya misal 1, kita submit. Nah, linknya sudah. Dengan link ada teman-teman ini berarti ini website bisa kita injection lah untuk SQL-nya. Kita copy linknya, kita copy. Setelah itu kita buka, kita gunakan tools yang namanya SQL Map. Pertama kita cek dulu apakah sudah terinstall. Sudah. Satu kita coba langsung ke server. Kita coba injection dengan masukkan SQL Map menu ini untuk memasukkan URL tadi, linknya kita pastekan. Setelah itu kita masukkan cookie. Cookie di sini itu berisikan ini tadi PHP SSID-nya, kita copy. Setelah itu kita tambahkan juga security-nya. Setelah itu kita masukkan DVS. Nah, dari kita ini kita bisa melihat apa ada database sistem apa aja pada link ini, pada halaman ini dengan ID ini. Dapat ditemukan ada dua database, DVWA sama information schema. Kita akan coba masuk ke yang DVWA. Sama kita gunakan komen yang tadi, tapi kita ubah belakangnya. Kita gunakan main D. Ini kita akan masuk database-nya apa tadi, DVWA, kemudian table. Jadi dari database ini kita akan coba masuk untuk melihat tabel apa saja di dalamnya. Nah, setelah kita ditemukan dua tabel pada database DVWA, ada questbook sama user. Nah, kalau user sudah pasti ada username sama password.
nanti bisa kita gunakan untuk login. Nah, kita masukkan lagi, kita ganti menggunakan main ini command untuk masuk ke tabel. Sama tabelnya apa tadi, kita masukkan user, kemudian kita kasih dan jadi kita akan menampilkan semua. Kita tadi masuk ke database DVWA, kemudian kita menampilkan data semua yang ada pada tabel user. Kita no, kita yes. Nah, udah bisa nih, dari tabel user ini ditemukan 5 ID. Ada admin, Gordon P, 1337, Pablo, dan Smithy, dan ada juga passwordnya. Ini yang sudah dienkripsi, tapi kita juga udah bisa tahu passwordnya, ada password BC 123 Charlie. Nah, dari ini nih coba kita login, kita bisa pakai Gordon P dengan password ABC 123. Kita ke brute force, kita coba di sini saja, Gordon P, passwordnya ABC123. Kita loginkan. Nah, bisa nih, ternyata usernya berarti benar, bisa untuk login. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Berikutnya dampak serangan SQL injection. Dampak serangan SQL injection: kebocoran data. Penyerang dapat membaca informasi sensitif dari database seperti password dan email atau data pelanggan. Pengubahan data. Penyerang dapat memodifikasi, menambah, atau menghapus data. Eskalasi privilege. Menyerang dapat memperoleh akses administrator di sistem. Kerusakan sistem. Penyerang dapat menjalankan perintah berbahaya yang merusak basis atau aplikasi. Penyusupan malware. SQL injection dapat digunakan untuk menyisipkan kode berbahaya ke dalam aplikasi. Selanjutnya, cara melindungi aplikasi dari SQL injection. Gunakan prepare statement dan parameterized queries alih-alih menyisipkan input langsung ke query SQL. Gunakan prepared add statement untuk memisahkan logika SQL dari data input. Contoh dalam PHP menggunakan PDO. PHP copy my code $stmt sama dengan $PDO strip prepare select from user where username sama dengan username and password sama dengan password statement execute username input step username password input strip password validasi dan instansi input. Batasi hanya pada format yang diizinkan, misalnya hanya angka, huruf, atau pola tertentu. Hindari menerima input mentah dari pengguna atau untuk dimasukkan ke dalam query SQL. Batasi akses basis data. Gunakan akun database dengan hak akses minimum, prinsip least privilege. Hindari memberikan hak akses administrasi pada query yang dijalankan aplikasi. Gunakan WAF, Web Application Firewall. Firewall aplikasi web dapat membantu mendeteksi dan memblokir serangan SQL injection. Nonaktifkan pesan error yang sensitif. Jangan menampilkan pesan error SQL langsung kepada pengguna.
karena dapat memberikan informasi pada penyerang. Perbarui perangkat lunak secara berkala. Pastikan sistem operasi server dan perangkat lunak database Anda diperbarui untuk mengatasi kerentanan terbaru. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.